Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Nervi Sinaga, dan di video kali ini aku akan bahas alur cerita film Penthouse Season 2 episode 12. Mari kita langsung bahas alur cerita filmnya. Film diawali dengan polisi yang menggeledah Villa Joe Dante, dan kemudian menemukan Suryon dan Rona di ruang bawah tanah. Suryon mengaku bahwa Joe Dante lah yang menyekapnya dan Rona di sana. Jadi ternyata, semua ini adalah rencana yang dibuat Suryon, Yuni, dan juga Logan. Yuni juga mengajak Jen Sojin bekerja sama dengan imbalan kalung milik Eunbyul dan juga membebaskan dia dari kekangan Joe Dante. Yuni mengatakan jika Na Aegyo akan mati malam ini dan mereka akan membuat Joe Dante sebagai pelakunya. Tugas Sojin adalah memastikan Joe Dante tetap berada di kamarnya semalaman nanti. Malam itu Sojin yang mengambilkan minuman untuk Joe Dante langsung mencampurkan obat tidur ke dalamnya. Dan setelah Joe Dante tertidur, ia mengambil handphonenya dan mengirimkan pesan kepada Na Aegyo. Setelah itu ia mengambil pakaian Joe Dante, sepatu, dan juga kunci mobil milik Dante. Dan kemudian memberikannya kepada Oh Yuni yang sudah menunggunya di parkiran dekat pintu keluar rahasia Dante. Scene berikutnya Yuni menemui Logan dan menyerahkan pakaian Dante kepada Logan. Setelah berganti pakaian, Logan lalu pergi ke tempat di mana Na Aegyo berpura-pura menemui Dante. Logan lalu berpura-pura menabrak Na Aegyo, lalu kemudian menyelamatkannya dan membawanya ke mobil lain dengan sekretarisnya. Setelah itu Logan mengambil manekin dan memasukkannya ke dalam kantong jenazah dan membakarnya. Oh Yuni tampak mengambil abu jenazah dan masuk ke dalam penthouse melalui pintu rahasia. Oh Yuni kemudian meminta Sojin untuk membakar pakaian milik Dante. Yuni kemudian bertugas untuk meletakkan guci berisi abu jenazah itu di ruangan rahasia Dante. Yuni kemudian mengambil handphone Dante dan mengirimkan pesan kepada asisten Dante dan meminta mereka semua untuk berkumpul di gudang. Hal itu dilakukan agar Suryon bisa mengatur rencana di villa tersebut. Scene berikutnya tampak Sekun membawa Rona bertemu Logan dan ibunya di villa itu. Suryon kemudian menjelaskan niatnya kepada Rona untuk membalas dendam kepada Joe Dante. Rona yang menyetujui hal itu lalu ikut masuk ke dalam ruang bawah tanah bersama Suryon. Di tempat lain, Oh Yuni sedang menyembunyikan dan mengatur bukti-bukti berupa foto dan barang-barang Sojin di villa itu. Lalu setelah itu, Yuni memberikan sebuah kunci kepada Sojin dan mengatakan bahwa kalung Eunbyul ada di salah satu laci di villa itu. Sojin yang sangat menginginkan kalung itu langsung pergi untuk mengambilnya. Di villa itu, Sojin mencoba membuka satu persatu laci itu dengan kunci yang diberikan Yuni, namun tidak ada satupun laci yang sesuai dengan kunci itu. Keesokan harinya, polisi datang dan menangkap Joe Dante atas tuduhan pembunuhan Na Aegyo. Saat di lobi Heracles, ia sempat bertemu dengan Logan, dan Logan mengatakan pada Dante jika ini semua adalah balas dendam dirinya untuk Joe Dante. Polisi kemudian mencoba mencari lebih banyak bukti, mulai dari rekaman dashcam, keterangan dari petugas tempat pembakaran jenazah yang mengatakan bahwa Joe Dante memang benar datang ke sana. Keterangan lain juga didapat dari penjual properti yang mengatakan jika Joe Dante terlihat sangat marah kepada Na Aegyo ketika Na Aegyo menjual properti itu, dan bahkan mengatakan akan membunuh Na Aegyo. Yuni juga memberikan rekaman suara ketika ia menemui Dante di penthouse, dan memberitahunya bahwa Na Aegyo membatalkan pembelian propertinya, di mana di rekaman itu terdengar Joe Dante sangat marah, dan ia mengatakan bahwa ia akan membunuh Na Aegyo. Joe Dante yang merasa dijebak oleh Yuni menjadi sangat marah. Ia kemudian mencoba menyerang Oh Yuni yang kemudian dilerai oleh polisi. Di rumah sakit, Suryon memberikan keterangan kepada polisi bahwa Joe Dante menyerang dan menyekap dirinya di ruang bawah tanah karena Suryon meminta cerai 2 tahun yang lalu. Tapi Dante malah menyekapnya dan membuat berita kematiannya agar ia bisa memiliki semua aset kekayaan Suryon. Di tempat lain, Rona yang masih dirawat juga memberikan keterangan bahwa orang yang mencelakai dan mencoba membunuhnya adalah Joe Dante. Scene berganti di mana Logan menemui Suryon. Ia merasa senang Suryon kembali, dan ia mengatakan ia tidak ingin lagi kehilangan Suryon. Sekun kemudian menelpon Sakyong dan memintanya untuk datang ke rumah sakit dan bertemu ibu mereka. Sementara di Heracles, Sojin bersama anggota klub Hera lainnya terlihat sedang membicarakan Joe Dante yang tega membunuh Na Aegyo, hingga juga membicarakan Suryon yang masih hidup. Sojin yang tidak mengetahui jika Suryon masih hidup terkejut mengetahui hal itu. Lalu ia seketika menjadi panik karena ia merasa dijebak oleh Yuni dan Suryon. Sojin lalu berlari ke apartemen Yuni dan mencoba menemuinya, tetapi Yuni yang berada di dalam tidak mau menemuinya dan mematikan teleponnya. Di sana Yuni terlihat mengemasi barang-barangnya dan menangisi foto Rona. Saat itu, ia belum mengetahui jika Rona masih hidup.
Sojin kemudian berlari mencari Eunbyul, ketika kemudian polisi datang untuk menangkapnya, atas tuduhan membantu Dante untuk penyekapan Suryeon dan Rona. Polisi juga memberikan bukti berupa foto-foto ketika Sojin pergi ke villa Dante, dan juga barang-barangnya yang banyak ditemukan di villa itu. Di sini akhirnya terungkap bahwa Suryeon dan Yuni tidak hanya menjatuhkan Dante, tetapi juga Sojin. Sementara di ruang pemeriksaan, Dante yang baru mengetahui jika Suryeon masih hidup, kemudian menyadari jika orang yang dibunuhnya dulu adalah Naegyo dan bukan Suryeon. Di tempat lain, Logan terlihat berbicara dengan seseorang, dan ternyata orang itu adalah Jung Do-man. Jung Do-man bercerita bahwa ia sudah lama mengenal orang tua Suryeon dan Suryeon, dan ia merasa berhutang budi kepada ayahnya. Itu sebabnya ia membantu Suryeon. Dan ia juga mengetahui jika Naegyo adalah orang yang berbeda dengan Suryeon. Namun, sejak pertama bertemu dengan Naegyo, Jung Do-man langsung jatuh cinta kepadanya dan ia berpura-pura tidak mengetahui hal itu. Jung Do-man juga mengatakan bahwa ia mengetahui jika yang terbunuh saat itu adalah Naegyo, karena Naegyo tidak pernah menghubunginya lagi. Dan untuk membalas dendam kematian Naegyo, ia pun memutuskan untuk membantu Suryeon. Logan menceritakan hal itu kepada Suryeon, dan Suryeon bercerita bahwa ia pernah melihat Naegyo bertemu dengan Jung Do-man, dan Suryeon juga melihat bahwa Naegyo juga sebenarnya mencintai Jung Do-man. Suryeon pun menanyakan mengapa Naegyo menggunakan identitasnya. Naegyo bercerita bahwa ia ingin memanfaatkan Dante agar ia bisa mengumpulkan banyak uang yang kemudian akan dia gunakan untuk membantu Jung Do-man dalam karir politiknya, dan juga untuk menjamin kehidupan anak-anaknya kelak supaya bisa hidup berkecukupan. Suryeon kemudian menceritakan jika selama ini Dante selalu bersikap keras dan kasar terhadap Seokyeong dan Sekun. Saat itu Naegyo menjadi marah dan berniat memberi pelajaran untuk Dante. Lalu Seokyeong dan Sekun tiba di rumah sakit. Seokyeong yang masih tidak percaya ia bisa melihat ibunya lagi, langsung memeluk ibunya sambil menangis. Suryeon lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa ia sangat merindukan Seokyeong. Suasana kemudian berubah, di mana Oyuni tiba-tiba menghilang. Dia tidak bisa dihubungi dan tidak ditemukan dimanapun. Ha Yun-chul menerima surat dari Oyuni yang mengatakan bahwa Yuni mengetahui bahwa Yun-chul bukanlah pembunuh Rona. Suryeon yang mendengar kabar hilangnya Yuni langsung pergi mencarinya, dan ia menemukan surat dari Yuni untuknya, yang berisi perasaan menyesal Yuni karena ia sudah membunuh Sola, dan ia merasa tidak pantas untuk hidup dan dimaafkan. Kemudian menunjukkan Yuni berada di atas sebuah jembatan. Ia terlihat menangis dengan tatapan kosong. Yuni menyesali semua yang telah ia perbuat, dan ia merasa sangat putus asa, karena ia bahkan tidak memiliki Rona lagi. Lalu Yuni tidak terlihat lagi di tempat ia berdiri tadi, dan film pun selesai. Oke Wak, terima kasih sudah menonton film ini hingga selesai. Bantu subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!